Lebih akrab dikenal Coretta Lois. Beliau adalah sosialita dan atau istri mantan dari pejabat Mabes Polri. Yang awal kasusnya sampai kepada klien kami diperkenalkan oleh Vita Ramona, manajer Hamis Daud kepada klien kami, yaitu Ibu Carmila, yang merupakan mantan artis juga, yang memintai sinetron Tersanjung Jini dan Ojini. Demikian teman-teman yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman. Mungkin boleh teman-teman ingin menanyakan, kami silakan. Awal kejadian seperti apa, Bang? Awal kejadiannya? Awal kronologi. Baik, kami persilakan kepada teman. Ya, mungkin ada perjanjian apa di awal? Baik. Gini ya. Baik, terima kasih. Pertama perkenalkan kami dari Analytical Juris Law Firm. Jadi kami ada 3 orang sebagai kuasa. Yang pertama Iskandar Halim Munte SMA, dan saya sendiri Zanperdi Purba SMA, dan rekan kami Wijaya Gelingging Sah. Jadi kronologisnya ini pada April tahun 2021, jadi Ibu Vita berkenalan dengan Ibu Maya atau klien kami dengan memberikan arahan kepada saudara Marlon sebagai direktur PT Citra dan Coretta Lois yang tadi disebutkan rekan. Nama sebenarnya adalah Elizabeth Lois Coretta. Dan di PT ini kami lihat dia adalah sebagai komisaris juga. Dengan begitu Ibu Vita ini memberikan arahanlah kepada saudara Marlon dan Ibu Coretta dan meyakinkan Ibu Maya bahwa ada proyek yang harus mereka kerjakan. Dengan begitu, seperti yang tadi diceritakan rekan kami, kurang lebih 8,1 miliar. Dengan begitu dibuatlah satu perjanjian bahwa dengan investor termasuklah klien kami itu Ibu Maya memberikan uang kepada saudara Marlon yang disetujui Coretta Lois. Dengan begitu jelas di situ ada perjanjiannya secara tertulis. Ya, jadi kurang lebih Desember 2021 bahwa proyek ini adalah gagal. Yang proyek gagal. Jadi antara klien kami ini mengatakan bahwa proyek gagal sehingga modal yang dikeluarkan klien kami ini ditarik kembali dan setuju. Dan sampai sekarang modal yang dikeluarkan oleh Ibu Maya tidak ada, sehingga di 2023 melalui kuasa hukumnya Analytical Juris Law Firm memberikan teguran atau somasi kepada 2, satu kepada PT yang direkturnya saudara Marlon, yang kedua adalah saudari Coretta Lois. Sampai kami membuat somasi sampai 3 kali, ternyata tidak ada jawaban, artinya tidak digubris dan tidak ada etikat baik. Sehingga kami mendaftarkan kurang lebih bulan Agustus pengadilan ke negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 830 kami daftarkan. Dan hari ini juga proses tersebut masih berjalan. Dan besok direncanakan jawaban dari tergugat, ya, tergugat 1 dan tergugat 2, di mana tergugat 1 itu adalah PT yang direkturnya saudara Marlon dan komisarisnya adalah saudari Coretta Lois. Harapannya klien kami adalah tidak ada sebenarnya yang neko-neko, tidak ada yang neko, artinya tetap ingin berdamai. Dan sampai detik ini juga klien kami berharap ada etikat baiknya, ada etikat baik untuk bertemu, untuk menyelesaikan masalah ini. Di mana pada saat masuk ke persidangan dilakukan mediasi dan beberapa kali panggilan terhadap Ibu
Koreta Lois dan termasuk juga Pak Marlon sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 tidak ada, yang ada cuma dikirimkan kuasa hukum dan termasuk adalah surat kuasa penandatanganan untuk mediasi. Jadi dari sini kami jelas menganggap bahwa tidak ada etikat baik dari Koreta Lois dengan Direktur Marlon. Jadi itulah yang kronologisnya dan sampai saat ini proses itu tetap berjalan ya, dengan kami katakanlah itu sebagai prestasi yang dilakukan oleh PT Citra yang direkturnya dengan saudara Marlon dan komisarisnya saudari Koreta Lois. Jadi kurang lebih begitu kronologisnya. Bisnis apa Bang? Baik, bisnisnya itu pengadaan air yang di Mabes Polri, ya, ada pembuatan air dari udara ya. Jadi mereka membuat bisnis rencana dengan investor Bomaya yang memberikan bisnis itu adalah termasuk dari saudari Koreta Lois. Jadi dengan begitu jelas klien kami sangat dirugikan dan berharap tetap sampai detik ini kami berharap itikat baik dari tergugat 1, tergugat 2. Jadi itu kronologisnya kurang lebih ya teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Ibu, Ibu boleh Bu, Ibu. Silakan Ibu. Awalnya saya dikenalkan sama Tia Argobi membawa Vita Ramona ke saya untuk mengajak bisnis dengan Ibu Koreta. Sebelumnya itu Mbak Vita Ramona mengajak anak buahnya Bu Koreta Luis yang bernama Ibu Grace Margareta. Itu datang ke saya ada pengadaan air bersih di kepolisian. Nah, karena Ibu Koreta Luis itu suaminya pejabat di Mabes Polri ya, sekarang sudah pensiun. Saya percaya aja gitu loh. Saya dijanjikan dalam setahun uang saya sudah bisa kembali mendapatkan untung. Sampai detik sekarang ini udah hampir jalan 4 tahun tidak ada itikat baik ke saya, dan sudah ada panggilan dari pengadilan pun mereka juga tidak merespon itu. Cuman sekarang dari pihak Vita Ramona, manajer artis, kalian pasti tahu ya. Terus Ibu Koreta Luis mungkin juga bekas mantan ibu pejabat. Saya pengen dengan adanya ini ada itikat baik buat mereka. Saya maunya berdamai. Terima kasih. Pak, keterlibatan Aming sendiri itu seperti apa ya? Aming teman curhat saya udah seperti adik saya sendiri. Keterlibatan di sini ya? Aming tidak ada terlibat apa-apa. Dia hanya pendukung aja moral buat saya. Karena ini kasus saya sudah lama sekali gitu. Jadi ya teman curhat saya aja. Siapa tahu Aming yang bikin menguatkan saya, karena uang ini adalah uang tabungan saya yang lama. Ya gimana sih ya, sedih ya. Udah bertahun-tahun saya menabung tapi hilang tanpa jejak itu gitu loh. Maksud saya buat dapat penghasilan saya puterin, ternyata kok nggak ada malah hilang aja gitu loh. Mudah-mudahan dengan begini saya pengen itikat baik mereka, mereka mau merespon ini. Terima kasih. Nominalnya berapa tadi? Nominal yang kerugiannya? 8,1 M. Itu permintaan dari dia atau gimana?
permintaan dari mereka. Itu dibayar cash atau per tahap? Bertahap, bertahap. Dua tahapan. Yang satu itu saya Baik, mungkin untuk materinya mungkin teman-teman ya, dalam kesepakatan tersebut pihak daripada tergugat yang dalam hal ini menjadi tergugat satu adalah ibu Lois Koreta. Kemudian sebentar ya. Boleh kita teruskan ya. Pemberian pertama tanggal 19 April tahun 2021 sebesar 510 juta ditambah dengan 200 juta. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, pada tanggal 12 Mei 2021 itu sebesar 5.635 juta. Nah, kalau dalam Singapura dolar 500 dolar. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2021 klien kami juga memberikan atau menyertakan modalnya sebesar 1.067.360 rupiah dalam dolar 70 US dollar. Oh, berarti mata uangnya ada asing juga ya? Ada asing, dolar dan Singapura, dolar Amerika. Kemudian sampai berjalannya peminjaman tersebut atau investasi tersebut, pihak daripada Marlon dan Ibu Lois belum mengembalikan uangnya kepada klien kami. Nah, sehingga teman-teman seperti tadi yang telah disampaikan oleh teman kami, sebelum kami melakukan upaya menempuh proses hukum, kami juga sudah melakukan somasi sampai 3 kali. Namun harapan kami untuk yang tadinya mereka baik-baik, tapi dalam hal ini tidak tercapai, sehingga gugatan ini kami layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, dan dalam mediasi juga pihak daripada tergugat sama sekali tidak hadir. Artinya tidak ada etiket baik. Prinsipnya tidak hadir. Kami sangat berharap karena sebelumnya hubungan daripada klien kami adalah hubungan yang baik, seperti yang dalam foto ini. Diangkat Bang, boleh? Iya. Oh ya. Ibu pegang, oke, cakep. Iya. Yang tadinya berhubungan dengan baik, tapi hingga saat ini tidak ada pengembalian. Itu sehingga kami melalui ibu klien kami melakukan gugatan. Dan somasi yang kami lakukan, somasi pertama, somasi kedua, sampai somasi ketiga juga tidak ditanggapi, sehingga kami menempuh jalur hukum. Dan semoga kiranya melalui proses hukum ini, yang dalam hal ini masih proses dalam menjawab, kami berharap dan kami masih membuka diri untuk menerima daripada para tergugat untuk duduk bareng menyelesaikan persoalan ini. Artinya kami masih membuka diri untuk menerima etiket baik daripada pihak tergugat. Demikian teman-teman. Berarti belum ada laporan pidananya Bang ya? Untuk sementara belum kami lakukan untuk pidananya. Kami masih menempuh upaya hukum jalur perdata dulu. Data, oke. Yang saat ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara
8.30. Nah, mungkin bisa ditambah teman saya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi saya menjelaskan di poin ini juga ya, bahwa klien kami Ibu Maya sangat dekat dengan Ibu Koreta Lois. Dari yang pertama sebelah kiri itu adalah Ibu Melani, dan yang kedua dan yang kedua adalah Ibu Vita, dan yang ketiga Ibu Maya, dan keempat adalah Ibu Koreta Lois, dan di sampingnya adalah Grace yang merupakan saksi di dalam pembuatan perjanjian, dan yang ketiga yang selanjutnya adalah yang baju biru Raditya yang merupakan tim dari Ibu Koreta Lois. Oh ya, dari Ibu ya. Oke, yang sebelah kanan ini adalah saudara Marlon yang sebagai direktur PT Citra yang menjadi tergugat satu. Jadi harapan kami kalau masalah upaya hukum pidana nanti juga kami akan diskusikan, karena ini yang pertama kami lakukan adalah upaya hukum perdata, di mana alangkah baiknya ya, yang pertama kita adalah berdamai. Kalau upaya hukum pidana itu kan sudah artinya saling melapor, hukum positif yang berlaku. Ini adalah upaya damai yang dilakukan oleh klien kami. Memang Ibu Maya adalah orang yang baik, sampai saat ini tetap menerima itikat baik dari mereka supaya bisa duduk bareng menyelesaikan, supaya tetap menjadi teman. Karena dari foto ini sebenarnya kita lihat ini pada saat setelah diterimanya uang tersebut. Ini di rumah dari Ibu Koreta Lois. Jadi ini juga kemungkinan nanti kami akan panggil sebagai saksi, ya kemungkinan di Januari tahun 2024 ya. Kalau kami akan memanggilnya supaya lebih jelas. Itu pun kalau ada perdamaian sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih juga. Dan seperti yang dikatakan Ibu Maya, tidak cari lawan, tetapi tetap berdamai, tetap berkawan. Jadi saya kira begitu ya keterangannya Ibu Maya. Ibu mungkin bisa dicerita, tadi kan ada beberapa periode ya investasinya gitu. Dalam fase tersebut apakah tidak ada khawatir gitu, maksudnya tidak ada kejanggalan gitu ya dalam jangka 4 kali tersebut gitu, apa terus investasinya itu sudah ada keuntungan atau tidak dalam periode 4 kali pengiriman uang tersebut? Belum ada sama sekali. Justru saya itu langsung meeting 2 kali, langsung saya kasih uang semuanya dari 2 proses. Nah, di situ dia bilang nanti akhir tahun 2021 nanti kita lebaran. Saya tunggu-tunggu juga nggak ada. Ternyata kena COVID itu ya, ada COVID. Ternyata muter-muter lagi, tapi masih menjanjikan saya ini tetap masih bisa karena nama besar suaminya Ibu Koreta Lois yang dijualnya ke saya. Gitu, saya percaya aja karena kan di lahannya tempat bekas tempat bekerja suaminya. Gitu, agak dia bilang ya ibaratnya dia masih punya gigi lah di kepolisian. Bu, alasannya itu diiming-iming benefit berapa? Saya misalnya 100%, saya 60, dia 40. Gitu. So, mungkin terakhir langkah apa ketika ingin bertemu tidak ketemu, dan langkah apa yang akan diambil? Karena di PN aja nggak datang kan? Enggak. Jadi pas lagi saya juga menagih itu dan meminta itu alasannya nanti saya malu dengan Ibu Maya, dia bilang gitu. Pokoknya hanya itu aja terus, semuanya pada ngomong saya malu sama Bu Jen, dia bilang gitu kan. Kalau Bu kita ngomong, kalau Bu Koreta, kalau saya malu sama Bu Maya, malu hanya itu bayarannya ke saya. Saya kan minta uang tabungan saya yang saya pakai untuk saya puterin gitu. Terus langkah selanjutnya apa yang akan diambil? Ya akhirnya saya melangkah hukum karena tidak ada itikat baik dari mereka gitu.
Bu Maya, apakah yang bersangkutan sempat mengenali suaminya? Iya, kita sempat makan bareng sama suaminya. Ada obrolan apa di situ? Hanya waktu itu kan bukan puasa ya, hanya obrolan-obrolan biasa aja. Nggak terkait soal apa usaha yang Nggak ada. Itu. Tapi lawyer saya sudah sebelum masuk sidang ya Pak, tolong dijelas. Baik, mungkin seperti tadi menambahkan pertanyaan daripada teman kita tadi, sampai dalam langkah pengadilan berjalan, kami masih membuka diri, membuka pintu untuk menerima etiket baik daripada pihak daripada tergugat 1 dan tergugat 2. Dan dalam hal ini juga pengadilan masih memungkinkan sebelum sampai masuk ke dalam ranah ke vonis atau putusan, para pihak masih dapat untuk menempuh upaya damai. Dan hari ini juga masih kami inginkan daripada tergugat 1 dan tergugat 2. Tapi hingga saat ini kami masih menunggu etiket baik daripada mereka. Sekalipun ini terpaksa kami lakukan proses hukum ini, namun dari pihak kami tetap membuka hati, membuka diri untuk menerima dari pihak mereka untuk menerima perdamaian atau mengembalikan uang daripada klien kami. Demikian teman-teman. Bu, terakhir konteks Ibu minta ke kamar tergugat 1 dan tergugat 2 ngomong apa? Saya akan blast ini gitu atau gimana? Komunikasi melalui WhatsApp aja, hanya permintaan maaf, tapi mereka menjadikan itu dengan berubah-berubah. Yang dia bilang nanti kita lagi, jadi uang saya itu diputar untuk bisnis mereka, usaha mereka, yang saya tidak ikut campur karena dia bilang usaha saya udah tidak berjalan, tapi uang saya tidak kembali, kenapa uang saya dipakai untuk usaha mereka? Dia bilang nanti bulan sekian uangnya akan keluar, dia bilang gitu. Nanti saya menggantikan uang Ibu Maya dari keuntungan itu. Dia bilang nanti Ibu Maya juga dapat untung. Saya tunggu terus sampai jalan 3 tahun, itu tidak ada itikat baiknya. Dia bilang tiba-tiba dia ngomong, hanya bilang saya lagi cari investor baru. Loh, dari yang bilang dari uang saya dipakai untuk bisnis mereka tanpa sepengetahuan saya, terus tiba-tiba mereka mau mengganti uang saya dari investor baru, katanya mereka akan mencari itu. Jadi begitu terus aja bolak-balik. Bu Maya, pertanyaan 1, seberapa dekat Bu Maya sampai berani mengucurkan dana sebegitu besar? Maksudnya apakah tahu latar belakang mereka atau bagaimana? Yang kedua, sebelumnya kan Bu Maya bilang tadi teman dekat, teman curhatnya Mas Aming. Iya. Nah, sempat tukar pendapat gak sih sama Mas Aming sebelum Bu Maya? Ya, Amin kan nggak tahu apa-apa ya, dimana hanya pendengar aja. Cuman ya dia kasih support aja ke saya, karena dia tahu dari nol, maksudnya dari cerita saya gitu loh. Nggak nyangka aja seorang ibu pejabat bintang 3 pensiunan kok bisa berbuat seperti itu gitu loh. Saya kan percaya juga karena dia punya nama besar suaminya, dan saya dekat sama Mbak Vita Ramona yang manajer artis itu. Sampai sekarang pun saya juga tidak pernah mendengar lagi. Pernah saya telepon, dia hanya bilang saya malu sama Bu Jen, hanya itu aja, itu saya nelfon gitu. Tiba-tiba ini tidak ada pertanggungjawaban dari grup ini semua gitu loh. Hanya itu yang saya percaya ya, karena orang nulis itu bukan orang sembarangan. Hanya itu. Mungkin kita ngomong. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.